Umi, seorang wanita asal Indonesia, tidak pernah membayangkan akan menikah dengan seorang pria Amerika, lalu pindah ke Amerika, dipoligami di Amerika, dan dibunuh di Amerika. Inilah kisah nyata yang dialami Umi Sulistiawati. Donald Southworth dan Umi Harir Sulistiawati bertemu di Jakarta pada tahun 1995. Saat itu Donald atau Don berkunjung ke Indonesia untuk urusan pekerjaan. Keduanya bertemu di tempat kerja Umi, yaitu Bank Sentral Asia atau BCA. Mereka jatuh cinta dan menjalani masa pacaran singkat. Don melamar Umi dan masuk Islam mengikuti agama yang dianut Umi. Don kemudian memboyong Umi ke Lexington, sebuah kota di negara bagian Kentucky, Amerika Serikat, dan mereka menikah di sana. Lexington adalah kota yang terkenal dengan peternakan kuda pacu. Di sini terdapat University of Kentucky yang cukup diminati oleh mahasiswa dari luar Amerika, termasuk Indonesia. Di Lexington terdapat Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau PERMIAS, juga komunitas pengajian masyarakat Indonesia. Di kota ini terdapat Islamic Center dan Masjid Bilal Ibnu Rabah yang merupakan masjid pertama di Lexington. Donald Southworth bekerja di United Parcel Service atau UPS, sebuah perusahaan penyedia jasa pengiriman sebagai kurir pengantar barang. Umi memulai hidupnya di Lexington dengan antusias. Dia mengambil kursus bahasa Inggris dan kuliah di jurusan akuntansi. Rajin dan tekun, Umi selalu mendapat nilai bagus. Setelah lulus kuliah, dia bekerja di bagian pembukuan di sebuah hotel dan restoran. Tidak puas hanya sampai di situ, Umi yang ambisius melanjutkan mengambil gelar master sambil bekerja. 3 tahun kemudian anak Umi dan Don lahir yang mereka namakan Almira. Sepertinya kehidupan mereka berjalan lancar dan bahagia. Usai melahirkan, Umi melanjutkan bekerja dan kuliah. Tugas mengasuh bayi dilakukan Don yang bekerja pada shift malam. Kesibukan pekerjaan dan waktu kerja yang berbeda membuat keduanya jarang bertemu. Kewalahan dengan urusan pekerjaan dan rumah tangga, pada tahun 1998, Umi dan Don memutuskan mempekerjakan Yogi Murti Lestari Hesti, seorang mahasiswi Indonesia yang kuliah di Lexington. Selain bertugas mengasuh bayi, Hesti mengurus rumah termasuk masak dan bersih-bersih. Hesti tinggal di rumah Umi dan Don, ketiganya tampak akur, bahkan sempat berkunjung bareng ke Indonesia pada Oktober 1998. Setahun berlalu sejak Hesti tinggal bersama Umi dan Don, terjadi suatu hal tak terduga. Hesti hamil. Umi kalang kabut. Siapa yang menghamili Hesti? Hesti menolak menyebutkan pria yang menghamilinya. Umi bertambah gusar. Kecurigaannya langsung tertuju pada Don, suaminya. Don dan Hesti sering berduaan di rumah saat Umi bekerja, tapi Don segera membantah. "Aku tidak menghamili Hesti," tegasnya. Umi pun percaya pada Don. Bulan Juni 1999, Hesti melahirkan Alea. Umi heran sebab Don begitu perhatian dan dengan setia menunggui Hesti di rumah sakit. Kecurigaannya yang dulu muncul kembali. Benar saja, kecurigaan itu terbukti saat Umi menemukan sertifikat kelahiran Alea. Di sertifikat itu tertulis, sang ayah adalah Donald Southworth. Don tidak bisa berkelit lagi. Dia mengaku Alea adalah anak dia dan Hesti. Untuk menghindari aib, Donald menikahi Hesti secara Islam di Indonesia sebagai istri kedua. Umi marah. Dia merasa dikhianati tidak hanya oleh suaminya tapi juga oleh Hesti. Umi minta cerai. Dia merasa mampu hidup mandiri karena memiliki pekerjaan dan pendidikan yang baik. Tapi setelah lewat beberapa minggu, Umi berpikir lagi. Almira masih kecil. Dia tidak ingin anaknya menderita karena perceraian orang tuanya. Akhirnya Umi batal mengajukan perceraian. Umi berusaha bersabar dan menerima keadaan rumah tangganya sekarang dengan seorang suami dan seorang madu. Umi, Don, dan Hesti tinggal satu atap bersama 2 anak dalam hubungan poligami. Beberapa tahun berlalu dan bukannya makin memburuk,
Tapi hubungan Umi dan Hesti malah semakin erat. Kini mereka sudah seperti sahabat baik. Mereka sering mengobrol, curhat, dan saling melindungi satu sama lain dari tingkah Don yang semakin banyak mengatur dan mengontrol gerak-gerik mereka. Don juga mulai menunjukkan kegemaran yang aneh. Dia sering menyuruh Umi dan Hesti berdandan seksi, lalu membawa mereka ke bar dan menyuruh mereka untuk menggoda pria-pria di bar. Don akan menyaksikan semuanya dari jauh dan merasa puas melihat kedua istrinya melakukan hal tersebut. Meskipun merasa tidak nyaman, Umi dan Hesti menuruti saja perintah Don yang aneh itu. Hesti yang awalnya baik-baik saja mulai sering mengeluh pada Umi. Dia semakin tidak betah di rumah dan stres oleh perilaku Don. Dia juga jenuh berada di rumah terus dan tidak bekerja. Dia ingin seperti Umi yang bekerja dan punya penghasilan sendiri. Kasihan melihat nasib Hesti, Umi membantu madunya itu untuk kabur dari rumah bersama Alea. Don murka saat menemukan Hesti dan anaknya pergi dari rumah. Hubungannya dengan Umi memburuk sebab dia tahu Umilah yang membantu Hesti kabur dari rumah. Suatu hari Umi dan Don pergi ke suatu tempat dengan mobil. Karena Don mengantuk, Umi yang menyetir mobil. Semuanya terjadi begitu cepat. Umi kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Umi terluka parah sehingga dirawat cukup lama di rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, Don merawat Umi dengan telaten dan membantu seluruh kebutuhannya di rumah. Perlahan hubungan mereka membaik kembali. Sementara itu, Almira yang berusia 12 tahun mulai menapak karir sebagai penyanyi country. Selain bersuara bagus, dia juga pandai main gitar. Umi dan Don sangat mendukung bakat Almira. Mereka membawa Almira ke Nashville, kota yang menjadi pusat musik country di Amerika. Harapan mereka, Almira bisa tampil di acara-acara musik country di Nashville dan berharap ada produser musik yang tertarik menawarkan kerjasama dengan Almira. Sementara itu, keinginan Umi untuk bercerai dengan Don yang dulu sempat batal, kini muncul kembali. Ternyata hubungan mereka yang membaik hanya berlangsung sebentar saja. Umi berniat pindah ke Nashville demi kemajuan karir Almira. Diam-diam, dia sudah membuka rekening pribadi tanpa setahu Don. Menurut rencana, Umi akan membawa Almira pindah ke Nashville. Umi sudah menyiapkan sebuah apartemen di sana. Meski Don keberatan dengan keputusan itu, tapi Umi sudah bertekad untuk meninggalkan suaminya. Sehari sebelum kepindahan mereka ke Nashville, tepatnya tanggal 9 Juni 2010, Almira bangun pagi dan mencari Umi di mana-mana tapi tidak ketemu. Dia mencoba menghubungi ponsel ibunya tapi tidak ada jawaban. Almira berpikir mungkin ibunya sudah berada di kantor. Tapi tak lama kemudian Almira menerima telepon dari rekan sekantor ibunya yang menanyakan kenapa Umi belum tiba juga di kantor. Almira kaget dan bilang dia juga tidak tahu ibunya di mana. Khawatir mendengar penjelasan Almira, rekan sekantor Umi mendatangi kediaman Umi dan mengajak Almira mencari ibunya itu. Pencarian awal dilakukan di lahan belakang gedung apartemen. Di sana mereka menemukan sepatu Umi. Panik, Almira segera menghubungi ayahnya Don di kantor. Don segera pulang dan ikut mencari Umi. Karena Umi tidak juga ditemukan, Don dan Almira akhirnya melapor kepada polisi. Polisi mendatangi kediaman mereka dan melakukan pencarian di sekeliling apartemen. Mereka menemukan lahan kosong di belakang apartemen yang sering dipakai gelandangan-gelandangan untuk tidur dalam tenda-tenda mereka. Di sana, polisi menemukan kasur dan di balik kasur itu ditemukan tubuh Umi telanjang tertelungkup dengan gesper terlilit di lehernya. Ada lubang di kepalanya dan otaknya tercecer menempel di rambutnya. Meski kondisinya sangat parah, Umi masih bernapas. Umi segera dilarikan ke rumah sakit. Dia masih bertahan hidup selama 5 jam sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Dari hasil sementara pemeriksaan TKP, polisi menemukan gaun malam Umi yang penuh darah. Perkiraan sementara polisi, Umi diserang saat berada di luar apartemen lalu diperkosa sebab tubuhnya ditemukan telanjang. Lingkungan di sekitar apartemen memang tidak terlalu aman sebab menjadi tempat tinggal gelandangan. Selain itu, di dalam apartemen, polisi menemukan sepatu kulit Don ada di mesin cuci. Polisi curiga pada Don sebab orang tidak mencuci sepatu kulit di mesin cuci.
tapi Don menegaskan dia biasa melakukan hal itu. Polisi juga mengecek kantor Don untuk memastikan keberadaan Don. Pihak kantor mengatakan hari itu Don seharusnya mulai kerja jam 3.15 pagi, tapi dia tidak datang. Kemudian Don menelpon jam 3.35 pagi dan memohon untuk datang kerja meski shiftnya sudah diambil orang lain. Berkali-kali dia memohon ke kantornya dan hal ini dianggap mencurigakan. Polisi juga mendapat masukan dari Don tentang Max Dietrich. Menurut Don, Max adalah produser musik yang tinggal di Nashville yang merupakan selingkuhan Umi. Malam-malam, Umi sering diam-diam keluar rumah di sekitar apartemen untuk menelpon Max. Bisa saja saat itu, Umi diserang seseorang sebab lingkungan yang tidak aman. Sementara itu, hasil forensik sudah keluar. Dan hasilnya adalah Umi mati bukan karena dicekik gasper yang melilit lehernya. Sepertinya si pelaku sengaja menaruh gasper di leher Umi untuk menunjukkan seolah Umi mati dicekik dan menyesatkan penyidikan polisi. Sebenarnya kematian Umi disebabkan oleh pukulan benda tumpul di kepala. Hasil forensik juga menunjukkan ada cairan sperma di tubuh Umi. Kasus Umi kemudian sah ditetapkan sebagai pembunuhan dan pemerkosaan. Polisi pun melakukan investigasi menyeluruh. Polisi mengambil DNA Don, DNA Max Dietrich yang membantah punya hubungan spesial dengan Umi, juga DNA selusin gelandangan yang ada di sekitar tempat tinggal Umi. Polisi kemudian membandingkan DNA tersebut dengan cairan sperma di tubuh Umi, tapi tidak satu pun yang cocok. Untuk mengumpulkan informasi lebih banyak mengenai Don, polisi menanyai mantan istri pertamanya, Nirmayati, wanita Indonesia yang sejak kecil sudah tinggal di Amerika. Nirmayati dan Don menikah tahun 1983, tapi Nirmayati merasa tertekan selama pernikahan sehingga kabur meninggalkan Don dan mengubah alamat serta identitasnya sebab merasa takut pada Don. Menurut Nirmayati, Don menyakiti fisik dan psikisnya. Don mengontrol apa yang dimakannya, pakaiannya, kemana dia pergi, membatasi pergaulannya, dan mengambil semua gaji Nirmayati sehingga dia tidak punya uang. Don juga punya kebiasaan aneh, yaitu merekam saat mereka melakukan hubungan suami istri. Dia sering menyiksa Nirmayati seperti menekan lehernya dengan dumbbell, membekapnya dengan bantal, mencekiknya dengan gasper dan tali, serta memaksanya melakukan perilaku seksual abnormal. Don mengaku pada Nirmayati dia pernah memperkosa anjing dan melakukan hal tak senonoh pada seorang bayi. Don juga mengancam jika Nirmayati meninggalkannya, maka dia akan membunuh Nirmayati. Don sesumbar sebagai ahli racun dan bisa meracun orang tanpa terdeteksi. Dia mengaku meracun ibunya hingga wanita itu perlahan-lahan bertambah sakit. Sewaktu Nirmayati punya masalah dengan rekan sekantor, Don menganjurkan agar Nirmayati meracuni rekan kerjanya itu dengan memasukkan deterjen sedikit demi sedikit ke makanannya sehingga akan merusak sistem syarafnya. Don mengancam akan meracuni Nirmayati jika dia mencoba meninggalkannya sehingga Nirmayati akan sakit dan selamanya bergantung padanya. Berikutnya, polisi menanyai Hesti yang dulu pernah terlibat hubungan poligami dengan Don dan Umi. Menurut Hesti, sewaktu dia masih bersama Don, pria itu pernah memasukkan kondom bekas berisi sperma orang lain ke vaginanya. Kondom bekas tersebut diambilnya dari tempat sampah di rumah seorang temannya, orang Indonesia. Informasi dari Hesti ini mengejutkan polisi. Ada kemungkinan cairan sperma di tubuh Umi merupakan sperma orang lain yang sengaja ditaruh si pelaku untuk menyesatkan investigasi polisi. Berdasarkan keterangan Hesti itu, polisi menangkap Don atas tuduhan membunuh Umi. Menurut polisi, motif Don membunuh Umi adalah uang. Anak mereka, Almira, baru saja menandatangani kontrak kerja dan akan mengadakan konser di Australia. Don membayangkan nantinya Almira akan jadi penyanyi terkenal dan kaya raya sehingga Don tidak perlu bekerja lagi sebagai pengantar paket UPS. Sialnya, Umi malah ngotot ingin cerai dan membawa Almira pindah ke Nashville. Hal ini membuat Don bertekad menyingkirkan Umi dengan cara membunuhnya. Jadi menurut polisi, kronologinya seperti ini.
Terlebih dulu, Don menyiapkan sperma orang lain dan menunggu Umi tidur. Lalu dia membangunkan Umi di tengah malam dengan alasan kucing mereka kabur dari apartemen. Don mengajak Umi mencari kucing itu. Selagi mencari kucing di luar apartemen, Don memukul kepala Umi dengan potongan kayu. Dia lalu membuat tenda seolah itu bekas tempat tinggal gelandangan dan mengatur semuanya seolah Umi diserang dan diperkosa dengan cara melilitkan gesper di leher dan memasukkan sperma orang lain ke tubuh Umi. Tahun 2012, Donald Southworth dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi hal ini belum berakhir, sebab Don mengajukan banding dan hukuman tersebut berhasil dibatalkan. Persidangan menganggap kesaksian Hesty tidak ada hubungannya dengan kasus kematian Umi, dan yang terutama, bukti-bukti yang diajukan ke persidangan tidak kuat sebab tidak ada sidik jari dan DNA Don di TKP dan tubuh Umi. Akhirnya, tahun 2016, Donald Southworth hanya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Sedangkan Almira, yang kini hidup tanpa orang tua, sekarang berada di bawah asuhan Hesty, mantan madu ibunya.